Terima kasih Bu Retno, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami silakan kepada Pastor Jimmy untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom, apa kabar? Nggak ada yang jawab ya. Ya, kita Zoom mungkin nggak terdengar. Tapi boleh nggak dikasih motionnya, sapa, halo, atau hatinya boleh, biar kita nggak ngantuk. Masih pagi, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Berkat. Wah, ada yang ngetik di situ ya, Shalom ya, Shalom, Pastor Luther, Sis Yolanda. Ya, menjadi berkat. Boleh ngomong sama saya di tempat masing-masing, menjadi berkat. 1, 2, 3. Menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu mau kita menjadi berkat? Amin. Ayatnya banyak Bapak Ibu. Ya, jadi garam dan terang dunia, Matius 5, 13-16. Ranting yang harus menghasilkan buah, Yohanes 15 ayat 1-6. Diberkati untuk menjadi berkat, Kejadian 12 ayat 2. Dan masih banyak ayat lagi, di mana firman Tuhan kasih tahu kita supaya hidup ini harus menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, Tuhan mau saudara jadi berkat. Titik. Amin. Ya. Tuhan mau saudara jadi berkat. Jangan hidup hanya untuk berfokus kepada diri sendiri, keuntungan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri dan lain sebagainya. Untuk diri sendiri. Aku, saya, me, I. Mari kita memikirkan orang lain bagaimana kita bisa menjadi berkat. Katakan, amin. Nah, bagaimana sih, Pastor Jim, kita bisa menjadi berkat? Ya, nah saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah minta apa yang saudara tidak punya. Amin. Ini berita bagus ya. Tuhan gak pernah minta dari kita apa yang tidak kita punya. Artinya gini, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Ya, Tuhan gak minta kok kalau saudara gak punya. Amin. Nah, berikan apa yang bisa saudara berikan. Misalkan kalau saudara punya ekonomi yang baik, saudara bisa menjadi berkat dalam hal itu. Katakan amin. Ya, kalau saudara punya keuangan yang baik, saudara bisa menjadi berkat dalam hal keuangan. Tahukah saudara bahwa salah satu alasan Tuhan memberkati keuangan saudara, maksudnya yang saudara punya keuangan yang baik, yang berlimpah, apa? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Saya ulang. Tahukah saudara, salah satu alasan Tuhan memberkati keuangan saudara, supaya saudara apa? Ya, supaya saudara jadi berkat dalam keuangan. Amin. Jangan lupa bahwa ketika Tuhan memberkati kita, ternyata kita punya panggilan untuk menjadi berkat dalam hal itu. Katakan amin. Ya, ayo Bapak Ibu kita mulai bergerak menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat ya, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, nah, tapi Bapak Ibu, berkat itu tidak selalu berbicara tentang uang, ya, materi, barang, tapi juga bisa menjadi berkat dalam hal-hal yang lain, ya, bisa memberikan perhatian, ya. Memberikan perhatian itu gratis ya. Nggak perlu keluar uang. Tapi bisa memberkati orang lain. Amin. Bisa dengan kata-kata yang menguatkan. Ya. Contoh satu ketika, bukan saya menyombongkan diri ya Bapak Ibu. Tapi ini ada sedikit kesaksian. Satu kali saya pernah ketemu dengan teman lama. Yang sudah lama nggak ketemu. Dulu akrab banget. Ya, dia kadang rohani, kadang rohana, kira-kira gitu. Lalu kita janjian ketemuan, dia tinggal di kota yang berbeda, kita ketemu di tempat makan, ngobrol, ya.
Setelah ngobrol kurang lebih setengah jam, kita selesai pertemuan, kita pamitan, kita mau berpisah. Dia bilang gini, Bapak Ibu, Jim, mulai hari ini aku akan dekat sama Tuhan lagi. Wih, saya kaget. Oh ya, gitu ya. Oh ya, baguslah. Karena selama ini aku jauh dari Tuhan. Aku jarang doa, aku jarang ibadah. Tapi sejak ketemu kamu hari ini, saya pengen banget dekat sama Tuhan lagi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu cara sederhana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ngobrol, memberikan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif. Bukan kata-kata yang melemahkan, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita ketemu orang, pastikan orang itu diberkati sama kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau orang ketemu kita, jangan malah lemah. Jangan malah banyak hal negatif, jangan. Tapi setiap kali orang ketemu kita, mereka diberkati Tuhan. Amin. Dengan perkataan kita, kita bilang perkataan yang membangun. Supaya setiap orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Jadi pakai mulut kita ini bisa memberkati buat orang lain. Ya, selanjutnya menjadi berkat itu bisa juga melakukan kunjungan, Bapak Ibu ya, kepada yang sakit ya, kepada yang berduka, supaya mereka dikuatkan, mereka dihiburkan oleh kehadiran kita. Ya, kalau mereka sedang kaya, sedang sukses, Bapak Ibu, ya, mereka nggak perlu dikunjungin ya, mereka sudah baik-baik saja. Ya, mereka nggak butuh dikunjungi. Tapi ada beberapa jemaat, ada beberapa rekan kita, ya sedang sakit, sedang berduka. Nah, itu saatnya kita menjadi berkat, boleh melakukan kunjungan. Saya nggak tahu Kak Hendrik, Kak Wina ada di sini nggak join doa pagi. Tapi saya teringat ini teman baik pelayanan saya di Green Lake City di sore hari ya, Bapak Ibu. Waktu anaknya yaitu Kayla itu kena cancer, kita relawan hadir, kita teleponin, doain, ya kita seperti nggak membiarkan mereka berdua, bertiga ya, sendirian. Kita selalu hadir dan mereka bersaksi menjadi berkat di Natal kemarin. Ya, di sini mereka bersaksi bahwa kami dikuatkan, keluarga kami dikuatkan dari relawan-relawan yang peduli. Nah, Bapak Ibu, akhirnya keluarga Kak Henry, Kak Wina, Kayla ini berhasil melewati hal-hal sulit yang mungkin paling rendah dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada teman-temannya, karena ada anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan yang saling mendukung, yang saling mendoakan, yang saling memperlengkapi. Ya Bapak Ibu, ayo jadi berkat buat orang-orang, khususnya sedang sakit dan berduka. Lalu Bapak Ibu juga bisa mendoakan. Nah, jangan bilang siapa-siapa Bapak Ibu ya. Dulu saya mendoakan orang itu aneh Bapak Ibu. Kayaknya merasa sok rohani gitu ya. Tapi ketika itu dalam tanda kutip ya, dipaksakan, mau belajar, ternyata mendoakan orang itu menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, selama saya mendoakan orang lain, saya nggak pernah orang lain jadi negatif, jadi bete, jadi marah, Bang. Nggak pernah. Mereka kebanyakan merasa diberkati, amin. Nah, mendoakan orang itu juga hal simple, tapi bisa memberkati. Hal sederhana, hal murah, gratis Bapak Ibu mendoakan orang. Tapi bisa menguatkan orang, memberikan perhatian ya. Dan mereka pasti diberkati. Mari Bapak Ibu yang masih kagok-kagok mendoakan orang, biasakan. Amin. Karena kita sedang memberkati orang lain. Jangan tahan-tahan itu. Supaya orang yang kita doakan mendapat berkat dari Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi berkat buat sesama kita. Minta Tuhan untuk pakai diri Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, satu kali saya membaca kisahnya Ibu Teresa, Mother Teresa, Bapak Ibu. Ini menyentuh hidup saya dan saya mau berbagi kepada saudara. Satu kali Ibu Teresa berjalan di India, di Calcutta sana Bapak Ibu. Lalu dia mendapati ada seorang pria yang sudah tua, yang lusuh, yang lemah, yang sedang sakit. Itu terjerembab di selokan Bapak Ibu.
separuh tubuhnya tuh masuk selokan gitu. Dan orang di sana nggak ada yang peduli Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang nolong. Nah, ketika Mother Teresa itu melihat Bapak itu, mereka atau dia langsung sigap Bapak Ibu. Angkat itu Bapak itu ya. Lalu dipapah gitu ya. Lalu diajak pulang ke rumah. Diapain Bapak Ibu? Dibersihkan badannya, kotor banget, bau banget. Tapi dengan kasih sayang Mother Teresa membersihkan luka ya, mengobatinya ya, memberikan kasih sayang. Dan tubuhnya sebagian sudah busuk Bapak Ibu. Ada dimakan ulat sebagian dari tubuhnya. Keadaan yang begitu mengenaskan, sekarat nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Lalu ketika dia mulai perlahan-lahan sadar dengan kekuatan yang sudah tidak seberapa Bapak Ibu, dia bilang gini Bapak Ibu. Selama aku hidup seperti hewan, mengais sampah untuk makan. Tetapi hari ini aku akan mati seperti malaikat, karena aku dikasihi. Ketika dia bilang gitu dengan senyum di wajahnya, Bapak ini meninggal Bapak Ibu. Tapi meninggal dalam keadaan yang seperti dikasihi, disayang Bapak Ibu. Dan itu akan membekas dalam kehidupannya di kekekalan nanti, saya percaya. Ya, Bapak Ibu, ketika orang lain nggak peduli dengan kehidupan orang lain, Mother Teresa dengan kasih Kristus menyentuh banyak orang susah, banyak orang menderita. Dan quotes yang keren banget dari Mother Teresa bilang gini, orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang sakit, mereka adalah Yesus yang sedang menyamar. Mereka, atau maksud saya Mother Teresa, ketika melihat orang-orang menderita, itu dia seperti melihat Yesus yang sedang menderita. Ya, Mother Teresa langsung sigap tolong, karena ada ayatnya, betul nggak Bapak? Ketika aku lapar, ketika aku dalam penjara, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, memberi aku makan, dan lain sebagainya. Kapan guru? Kata murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Apapun yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, engkau melakukannya bagi aku. Nah, jadi Bapak Ibu, boleh pandangan kita boleh berubah. Bapak Ibu ya, ketika melihat orang yang membutuhkan, biar hati kita tergerak. Biar kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, menjadi berkat juga bisa bersaksi Bapak Ibu ya. Bersaksi memenangkan jiwa, itu lebih dari sekedar menolong orang sakit, orang menderita seperti Ibu Teresa tadi loh Bapak Ibu. Iya, lebih tinggi. Lah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Ketika kita bersaksi, lalu ada jiwa yang dimenangkan untuk Kristus, bertobat, kita tahu nggak, sedang memindahkan orang itu yang belum percaya awalnya, itu dari arah neraka, betul? Ya kan, jurusannya ke neraka karena tidak percaya keselamatan, karena tidak percaya Yesus, betul? Ketika dia percaya Yesus, bertobat, hidup lahir baru, nasibnya berubah Bapak Ibu, amin. Dia sedang menuju ke surga yang mulia. Nah, sifatnya itu kekekalan, amin Bapak Ibu. Bukan sekedar kehidupan di dunia ini, tapi itu selama-lamanya, bukan 1000-2000 tahun, Bapak, tapi kekal selama-lamanya, memindahkan orang dari neraka ke surga. Reinhard Bonnke pernah bilang, mari bergerak bersama-sama memindahkan, dia bilang gini bahasanya, mengosongkan neraka dan penuhi surga oleh jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa kita semua mulai pagi hari ini membuka diri untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah atau akan nanti ya memenangkan jiwa. Tiba-tiba Bapak Ibu bersaksi ada orang terima Tuhan Yesus, bertobat, lalu lahir baru, ikut Tuhan Yesus. Ya, suatu hari nanti Bapak Ibu di surga, ya, saya percaya gini, Bapak Ibu akan dipeluk oleh orang-orang itu, Bapak Ibu. Amin. Dipeluk dengan hangat, ditatap matanya, lalu dia bilang gini, Jim, makasih ya, karena aku hari ini ada di surga, karena kamu bersaksi.
Dulu kita main bola bareng. Lalu kamu cerita, bersaksi ada juru selamat. Nah, hari ini aku diselamatkan. Terima kasih, Jim. Ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita nih masih hidup saat ini di dunia ini, itu kesempatan untuk kita boleh bersaksi. Katakan amin. Ya. Nah, lalu beberapa orang bingung dalam pikirannya mungkin sekarang. Tapi gimana caranya? Saya nggak bisa ngomong, saya nggak sekolah Alkitab. Gini Bapak Ibu, ingat Roh Kudus itu disebut penolong kita. Amin. Dialah sumber hikmat kita, dia penuntun kita untuk kita dapat dipakai Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil Bapak Ibu. Contoh aja Bapak Ibu ya. Ya, ini nggak direkam kan ya? Mama mertua saya Bapak Ibu. Mamanya istri saya Leni. Ya. Hatinya itu cinta Tuhan, hatinya berkobar-kobar memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya, setiap orang itu kalau bisa diceritain kesaksiannya dia, Bapak Ibu. Ya, saya khawatir dia nanti diapa-apain orang gitu, Bapak Ibu. Ya, saking menyalanya. Nah, satu kali ada tukang yang sedang benerin rumahnya, Bapak Ibu. Lalu dia berdoa, dia berpikir gimana caranya tukang ini bisa kenal Kristus, Bapak Ibu. Bayangin sampai kayak gitu, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan, Bapak Ibu? Saya percaya ini Tuhan, ya. Mama mertua saya ini puterin YouTube kenceng-kenceng di depan bapak tukang, Bapak Ibu. Yang diputar apa, Bapak Ibu? Channel Murtadin, Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang tiba-tiba bertobat terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, mertua saya ini umurnya 69-70, Bapak Ibu. Mungkin dia nggak bisa ngomong dengan gimana ya Bapak Ibu, yang nggak pinter mungkin ya, nggak sekolah Alkitab, tapi dia punya hati menyala-nyala untuk jiwa-jiwa. Dia puterin itu, Bapak Ibu tahu, dalam waktu yang nggak lama Bapak Ibu, tiba-tiba tukang ini terima Tuhan Bapak Ibu. Saya mau terima Tuhan Yesus katanya gitu. Dan saya diminta untuk nuntun doa terima Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau mertua saya yang sudah umur dan tidak sekolah Alkitab bisa dipakai Tuhan, saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Dan setiap orang yang memenangkan jiwa itu dapat mahkota khusus Bapak Ibu. Ada penghargaan dari surga, ada penghargaan dari Tuhan. Amin. Mari mulai hari ini, ayo menjadi berkat. Berkat rohani ataupun berkat jasmani. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Ini kayaknya saya kok marah-marah Bapak Ibu ya? Oh enggak ya? Kok nada saya tinggi gitu. Semangat Bapak Ibu, semangat. Ya, memenangkan jiwa bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Nanti jangan kaget ya. Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Tiba-tiba bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya mungkin mulai dari lingkungan sekitar Bapak Ibu. Ada nggak saudara Bapak Ibu di rumah? Atau tetangga Bapak Ibu? Atau teman kerja? Atau teman yang lain, teman olahraga, yang sudah lama jauh dari Tuhan. Ajak IF Bapak Ibu. Amin. Tadi malam Pastor Yehuda juga menyampaikan kita akan bergerak kembali dalam IF Bapak Ibu ya. Ajak ibadah. Ya. Lalu kalau beranilah ya, tadi saya sudah bilang ya. Mendoakan di tempat nge-gym. Kemarin saya baru ketemu sama anak Tuhan juga, sepasang suami istri. Ya di restoran saya doain. Ya nggak usah malu Bapak Ibu ya. Nggak usah malu. Di depan banyak orang. Doa yuk, kita doa yuk sama-sama. Dan itu hal yang biasa. Ya, ayo menjadi berkat. Ayo dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita. Katakan amin. Dari hal kecil Bapak Ibu. Ya tadi, ajak IF. Nanti teman-temannya IF. Kalau dia mau datang kasih tahu. Ada orang baru ya. Siap-siap ya. Kira-kira gitu ya. Dan ajak ibadah di hari Minggu. Ya. Bisa kasih kata-kata penguatan. Masih ada Tuhan. Doa yuk. Saya mau doain kamu ya. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Kita bisa menjadi berkat. Orang-orang yang sedang jauh sama Tuhan, sudah lama nggak ke gereja. Orang-orang yang belum percaya, mari jangkau mereka untuk Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi berkat bagi mereka. Nah, dari tadi belum baca ayat, nanti saya dimarahin Pastor Luther. Saya akan bacakan ayat satu aja Bapak Ibu, Matius 5 ayat 14. Alamat ayat sudah saya baca di awal, cuman kita belum baca ayatnya. Saya akan baca Matius 5 ayat 14 buat Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia,
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin Bapak Ibu. Kalau mau atasnya lagi ayat 13 yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, sekali lagi di akhir renungan saya pagi hari ini, saya mengingatkan setiap kita bahwa semua kita Bapak Ibu, saudara dan saya, gak peduli itu pendeta atau bukan, ya, Bapak Ibu, destininya adalah menjadi berkat. Katakan amin. Bapak Ibu dipanggil Tuhan menjadi berkat. Ya. Jangan sampai kita nggak berguna, dikatakan di situ. Ya. Tapi ayo pakai hidup Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk memuliakan namanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan tadi salah satu kuncinya adalah minta pimpinan Roh Kudus. Maka dia akan bekerja pakai kita, amin, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh mengikuti doa pagi bersama dengan keluarga Eklesia. Dan kami sudah mendengar firman-Mu untuk kami menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kau tahu Tuhan, kemampuan kami nggak seberapa. Kami butuh hikmat, kuasa, urapan Tuhan. Kami maulah Tuhan. Tapi kiranya Engkau yang memampukan kami. Bukan kami Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Tetapi mengandalkan hikmat dan kekuatan-Mu saja. Modal kami hanya mau kiranya Engkau yang pakai kami. Engkau yang memampukan setiap kami. Ini hidup kami. Pakai menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan ke pengurus yang bertugas.